语言爬满了甲骨。 Mulut dan lidah si Hao terasa kering. Pikirannya benar-benar hancur. Tangkai acak yang dia ambil dari tungku pil secara tak terduga adalah obat suci. Ini tak terbayangkan. Aroma obat yang kaya tercium. Ini adalah seluruh tanaman ungu berkilau. Itu hanya setinggi 1 kaki. Daunnya kecil dan tembus pandang. Setiap orang tampak seperti bulan sabit ungu. Itu seperti pohon kecil yang melengkung dengan esensi spiritual yang kaya, menghasilkan beberapa bulan sabit ungu yang mengalir dengan kabut warna-warni ungu kabur. Itu sangat kabur dan indah. Bulan Redwood, itu benar-benar berkembang menjadi obat suci. Ini awalnya jenis obat spiritual. Meskipun dikatakan dapat berevolusi, itu hanya akan berubah menjadi obat spiritual kelas atas. Namun, yang satu ini benar-benar menjadi obat suci. Si Hao dengan tidak sabar mengangkat tungku pil seukuran kepalan tangan dan melihat ke dalam. Tungku berharga tulang yang lembut dan berkilau berputar dengan cahaya dan warna di dalamnya. Beberapa lusin jenis obat-obatan berharga melonjak dengan kekuatan hidup. Dia meraih tangkai lain yang berwarna merah seperti darah. Itu adalah burung layang-layang yang menumbuhkan akar, yang tampak seperti diukir dari berlian darah. Aroma obat yang kaya juga tercium darinya. Seekor burung pipit darah legendaris yang akan menjadi obat suci. Mulut si Hao melebar, merasa bahwa ini agak sulit dipercaya. Itu bukan obat suci, tapi sudah dekat. Efeknya juga tidak jauh lebih rendah. Tungku pil ini berisi beberapa lusin batang obat-obatan. Mungkinkah mereka semua begitu menantang surga? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Jika itu semua adalah obat suci atau hampir menjadi obat suci, itu sudah cukup untuk mengejutkan alam yang lebih tinggi. Tungku kuno ini terlalu luar biasa. Dia mulai curiga. Mungkinkah tungku seukuran kepalan tangan ini benar-benar diukir dari tulang naga sejati? Batu pemogokan surgawi berteriak dengan aneh. Situasi seperti ini sulit untuk dipahami. Seseorang harus memahami bahwa satu tangkai obat suci dapat menukar daging dan tulang seseorang antara hidup dan mati. Jika seseorang menggenggamnya, maka itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Jenis obat-obatan berharga ini sangat berharga dan jarang terlihat di dunia. Itu karena setelah mendapatkannya, tidak ada yang akan menukar atau menjualnya. Mereka semua akan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia meraih tungku pil lagi untuk melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Tungku pil ini tidak terlihat sedikit, tetapi bisa berisi gunung dan sungai. Ruang di dalamnya sangat luar biasa. Dia mengeluarkan batang obat yang ketiga. Ini adalah obat spiritual dan bukan obat suci. Ini memungkinkan si Hao untuk melepaskan napas terpendam, tetapi itu juga membuatnya merasa sedikit kecewa. Tangkai keempat, tangkai kelima. Ketika dia mencapai tangkai 31, cahaya warna-warni yang cemerlang melonjak. Sebuah ginseng tua berwarna tanah muncul. Itu hampir berbentuk manusia. Ini melepaskan aroma menggoda dari tubuhnya yang cemerlang. Itu adalah obat suci lainnya, ginseng emas. Master tungku pil ini tangguh. Jika dia bukan master obat surgawi, maka dia adalah sosok hebat dari warisan abadi. Identitasnya pasti luar biasa. Batu pemogokan surgawi sampai pada kesimpulan ini. Memiliki 2 tangkai obat suci dan 1 tangkai yang hampir menjadi obat suci di sisinya adalah hal yang sangat mengejutkan. Obat-obatan lainnya juga merupakan harta langka dan bukan jenis yang dapat ditemukan dimanapun. Mereka bisa disebut obat ajaib, misalnya, rumput bintang ungu, emas yang mengalir abadi, dan bunga bulan yang jatuh. Jenis obat-obatan menakjubkan ini sangat langka. Jika dia menggunakannya untuk pertukaran, salah satu dari mereka dapat ditukar dengan banyak obat spiritual normal. Ini membuat si Hao sangat senang. Obat-obatan spiritual yang normal masih dapat diperoleh, tetapi obat-obatan ajaib yang langka ini lebih sulit ditemukan. Sementara itu, resep pil Stone Clan yang paling dibutuhkan justru hal-hal ini. Ini memecahkan masalah besar saya. Makna di balik penemuan ini sangat luar biasa bagi si Hao. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi,
dia ingin merekonstruksi alam kultivasi yang besar hingga selesai dengan hukum alam dunia ini. Dia juga ingin menggunakan formula Stone Country untuk membaptis dagingnya. Dia harus bisa melakukan ini sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa berhasil dalam waktu singkat. Jelas bahwa pemilik tungku pil ini tidak terlalu peduli dengan obat-obatan berharga biasa. Semua yang dia kumpulkan adalah barang-barang berkualitas tinggi. Tungku ini melonjak dengan pancaran warna-warni surgawi. Obat-obatan berharga yang melonjak dengan cahaya keberuntungan ini tak ternilai harganya. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa, yang tak terbayangkan, kata batu pemogokan surgawi. Memancing tungku pil dari sungai surgawi benar-benar menghasilkan panen yang begitu besar. Pada saat ini, keduanya mulai curiga secara serius apakah bahan kuali tungku seukuran kepalan tangan ini benar-benar menakutkan atau tidak. Itu mungkin benar-benar diukir dari tulang sejati tertinggi. Si Hao dengan lembut mengelusnya, dan kemudian dia meletakkan tutupnya kembali dengan benar. Aroma obat menghilang. Dia duduk dan mulai mengobati luka-lukanya. Pengalaman ini sangat berbahaya. Meskipun dia memancing artefak magis kuno, dia sendiri menderita luka berat juga. Ada retakan di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Beberapa tulangnya bahkan patah. Orang bisa melihat betapa menakutkannya sungai surgawi itu. Kita harus memahami betapa mengerikannya daging si Hao. Itu sekuat berlian, tapi dia masih terluka sejauh ini. Untungnya, saya tidak mencoba untuk memancing mayat dewa dari pusat nanti, atau bahkan jika dewa datang, mereka masih akan terbunuh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Luka luarnya masih belum bisa dianggap serius, tetapi saat ini, kekuatan kutukan sedang mengaduk di dalam dirinya, mengikis otot dan tulangnya untuk menghancurkan fondasi dan inti daunnya. Hal baiknya adalah si Hao sendiri masih cukup kuat, dan dia cukup berpengalaman dalam menangani kutukan. Dia duduk di sini, mengoperasikan teks tulang untuk menetralisir kekuatan kutukan. Tiba-tiba, tepat ketika dia mengatasi kutukan ini dan sepenuhnya fokus pada perawatan, seberkas cahaya ungu terbang, menyerang bagian belakang kepalanya dengan cara yang ganas dan kejam. Ini adalah skala seukuran telapak tangan, yang sangat tajam dan bahkan mendistorsi ruang di sekitarnya. Jika itu mengenai kepala seseorang, itu pasti akan menjadi serangan yang fatal. Si Hao membuka matanya, tubuhnya dengan cepat bergeser ke samping, menghindari serangan mematikan ini. Seluruh tubuhnya berputar dengan cahaya petir untuk melindungi dirinya sendiri. Kecepatan reaksimu cukup bagus, anak muda tidak buruk. Seorang penatua dengan pakaian abu-abu muncul dari sisi sungai. Tubuhnya bungkuk dan kepalanya penuh dengan rambut putih. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya. Si Hao merasakan gelombang kemarahan dalam hati. Jika indera spiritualnya tidak cukup tajam, dia pasti akan terbunuh di sana. Penatua ini sangat kuat dan tidak sederhana sama sekali. Batu pemogokan surgawi merasa malu. Itu membantu dalam perlindungan si Hao, namun pada akhirnya, tetua jenis ini muncul entah dari mana. Itu segera berteriak, "Hal tua, apakah Anda masih memiliki wajah untuk menyerang seseorang dari generasi muda?" Penatua tersenyum dan berkata, "Yang tua ini hanya menguji kalian sedikit. Bagaimanapun, kalian luar biasa." Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati mengamati pihak lain, dan kemudian dia menjadi semakin takut. Wajah orang tua ini ditutupi simbol. Jelas bahwa individu ini telah sangat terinfeksi oleh kutukan sejauh itu sudah membahayakan hidupnya. Ini adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawinya. Pikiran si Hao melonjak, menghasilkan kesimpulan ini. Jika bukan karena kutukan pihak lain, meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan, dia akan jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Kamu sudah menguji apa yang kamu inginkan, jadi kamu bisa pergi sekarang. Kata si Hao. Teman kecil, kamu melihat sesuatu yang menjadi milik klanku. Tolong kembalikan, kata orang tua itu sambil tersenyum. Benda apa? Si Hao bertanya. Tungku pil seukuran kepalan tangan itu milik paman bela diri saya. Belum lama ini, dia mengalami nasib sial karena meninggal di sungai surgawi ini. Tolong kembalikan, kata yang lebih tua.
Senyumnya cukup kuat. Batu pemogokan surgawi segera menjadi marah setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak menginginkan wajah apapun? Apakah paman bela diri Anda orang kuno? Serangan tersembunyi barusan dikatakan dan sudah dilakukan, tetapi Anda masih ingin membuat skema untuk Tungkupil. Kenapa kamu tidak tersesat saja? Ketika Si Hao memancing Tungkupil, pancaran petir mengalir ke langit, menciptakan keributan yang cukup mengejutkan makhluk ini yang telah menyalakan api surgawi dan memungkinkannya untuk diam-diam menyadarinya. Teman kecil, tolong bersikaplah masuk akal. Ini benar-benar objek suci klanku. Saya meminta Anda untuk mengembalikannya. Tetua berkata, berjalan ke depan. Sedikit api surgawi terpancar di sekelilingnya. Dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia telah terinfeksi parah oleh kutukan. Jika bukan karena dukungan harta karun rahasianya, dia pasti sudah mati sejak lama. Tidak tahu malu, Si Hao hanya memiliki dua kata ini untuknya. Pihak lain jelas berbohong untuk mencuri Tungkupil misterius ini. Serahkan. Penatua mengulurkan tangan, senyum dingin muncul di wajahnya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia akan mengambil tindakan. Apakah menurutmu kakek ini semua udara? Saya sudah cukup. Batu pemogokan surgawi bersinar, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan suara Ci, ia terbang di udara dan berteriak keras, tinju petir. Ia melepaskan ratusan hingga ribuan guratan petir, karena setelah melahap batu aneh itu, ia sekarang menangkap kekuatan petir. Selain itu, kekuatan ini cukup kuat. Dengan teriakan ketakutan, yang lebih tua terhuyung ke belakang, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kultivasinya sangat hebat, dan reaksinya cepat, tetapi dia masih tidak bisa mengelak. Kepalanya dipukul dengan keras, menghasilkan lepuh besar di sana yang meneteskan darah. Selain itu, rambutnya mulai berdiri satu demi satu, menjadi sedikit gosong. Hal ini disebabkan oleh listrik. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah makhluk yang menyalakan api surgawinya. Meskipun dia menderita kekuatan kutukan, membuat kekuatannya turun drastis, dia masih merasa hasil ini sulit diterima. Legendaris. Batu pemogokan surgawi, yang dikenal tidak pernah ketinggalan. Akhirnya, dia tersentak kembali ke kenyataan, mengenali asal-usul batu sakti itu, matanya langsung bersinar. Tinggalkan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan mendekat. Ada beberapa orang lain yang mengikutinya, semua wajah mereka ditutupi simbol setelah sangat menderita dari kutukan itu. Si Hao mengenali mereka. Inilah tepatnya pemuda klan Taoti yang sombong yang dia lihat ketika mereka pertama kali muncul di Pulau Vien. Kultivasinya kuat, dan tujuannya adalah mencapai makam abadi. Dia memegang bambu giok putih di tangannya yang memiliki 13 bagian, tetapi panjangnya hanya 1 meter. Itu mirip dengan panjang jari, lembut dan bersinar. Cahaya suci putih bersih bersinar darinya. Bambu surgawi penangkal jahat. Si Hao terkejut. Ini adalah salah satu tanaman paling berharga di dunia. Itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan dikenal tidak terinfeksi oleh sesuatu yang keji. Itu bisa melawan kutukan. Jenis hal ini sangat langka, dengan satu tangkai ditemukan hanya setelah bertahun-tahun berlalu. Itu tidak bisa ditanam, jadi orang hanya bisa mengandalkan dunia untuk memproduksinya secara alami. Bambu surgawi yang menangkal kejahatan adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali setiap 500 tahun. Tangan pemuda klan Taoti memiliki 13 divisi. Seseorang tidak boleh meremehkannya karena panjangnya hanya 1 meter, karena sudah tumbuh selama 6.500 tahun. Alasan orang-orang ini bisa mencapai tempat ini sepenuhnya karena bambu suci penangkal kejahatan putih bersih ini. Kalau tidak, mereka akan lama mati karena terinfeksi kutukan. Meskipun demikian, wajah mereka masih ditutupi simbol-simbol aneh. Selain itu, bambu itu tertutup retakan. Efek surgawi melemah, itu akan segera pecah. Orang-orang ini datang sebelum Si Hao, berjalan di depannya untuk mendekati makam abadi. Pada akhirnya, ketika mereka melihat bambu yang berharga itu rusak, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Sepanjang perjalanan kembali,
mereka kebetulan melihat Si Hao memancing di Tungku Pil. Tungku Pil ini cukup misterius dan sangat tidak biasa. Seorang tetua di sebelah pemuda berjubah ungu berkata, "Kalian semua terlalu sombong." Si Hao dengan dingin berkata, "Aku tidak ingin membuang kata-kata untukmu. Cepat dan tawarkan tungku yang berharga, dan kemudian aku mungkin bisa meninggalkanmu dengan hidupmu." Kata anak muda klan Taoti dengan dingin. Suasana hatinya benar-benar mengerikan. Dia menggunakan salah satu harta surgawi klannya, namun pada akhirnya, dia tidak bisa mencapai makam surgawi. Itu membuatnya sangat marah. Sekarang dia melihat jenis keberuntungan alami ini dalam perjalanan kembali, dia secara alami akan merebutnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa bertindak sombong menyebabkan kematian? Batu pemogokan surgawi dengan keras memarahi. Itu sangat marah. Bunuh dia, lalu bawa Tungku Pil dan batu itu kembali. Pemuda Taoti berjubah ungu berkata dengan senyum dingin. Mereka memiliki dua ahli dengan api surgawi mereka dinyalakan di sini, dan itu sudah cukup untuk berurusan dengan Si Hao. Penatua dari sebelumnya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jika teman kecil mengembalikan Tungku Pil ke klan saya, kita masih bisa membicarakan semuanya." Pelayan tua lainnya juga berjalan mendekat. Wajahnya ditutupi simbol kutukan, membuat senyum di wajahnya tampak sangat aneh. "Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya belum pernah mencoba daging Taoti sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya," Si Hao berkata pada dirinya sendiri. "Kamu mencari kematian." Pemuda berjubah ungu berteriak keras. Dia menggerakkan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk menyerang dan membunuh Si Hao sesegera mungkin. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa Si Hao tiba-tiba mengambil inisiatif, mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyerang kelompok mereka, melainkan mengirim tinju ke arah sungai. Tidak baik. Dua pelayan tua yang menyalakan api surgawi mereka begitu takut sehingga jiwa mereka bergetar. Mereka berdua berteriak keras, dan kemudian mereka bergegas mundur, dengan cepat menuju ke kejauhan. Anak muda berjubah ungu dan yang lainnya ngeri. Wajah mereka semua menjadi pucat. "Apakah kamu menjadi gila? Melakukan ini pasti mencari kematian. Bahkan jika mereka menggunakan artefak berharga tertinggi untuk bertahan melawan pancaran petir, mereka masih tidak bisa melindungi diri dari kekuatan kutukan. Itu akan memicu bencana besar." Si Hao tertawa dingin, tidak membalas mereka. Dia segera mengangkat penutup Tungku Pil, dan kemudian dia bergegas masuk dengan batu pemogokan surgawi. Kemudian, dia mengaktifkan tungku yang berharga dan berlari. Cahaya petir meledak dalam ribuan hingga puluhan ribu garis, mengalir tanpa henti. Selain itu, ada juga kekuatan kutukan yang kaya yang menenggelamkan tempat ini. Jeritan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Jelas bahwa pemuda berjubah ungu itu segera berubah menjadi abu, sekarat di sana. Sementara itu, Si Hao juga menggigil dalam hati. Lautan petir di luar tidak ada habisnya, menghantam Tungku Pil sampai bergetar hebat dan bergemuruh dengan suara bising. Bagian dalam terus bersinar dengan simbol tak berujung. Anda harus memahami bahwa dia tidak bertindak terlalu impulsif dan hanya mengirim tinju ke arah sungai, tetapi hasil yang mengerikan masih dihasilkan. Bahkan jika dewa datang, mereka masih akan dibunuh. Itu karena kilat ini mengandung jejak aura Dao abadi. Untungnya, Tungku Pil ini sangat misterius, benar-benar bertahan melawan segalanya. Si Hao dan yang lainnya bersembunyi di dalam dan untuk sementara tidak menghadapi bahaya. Cahaya petir bersinar tanpa henti, berlanjut selama beberapa menit sebelum petir yang menutupi langit menghilang. Kedamaian dipulihkan ke tempat ini. Si Hao dengan hati-hati membuka tutup tungku dan pergi keluar. Namun, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Meskipun pancaran petir telah hilang, kutukan itu tidak menyebar, masih mengikat di sekitar tungku yang berharga, menunggunya keluar. Si Hao segera duduk, menerima semua kutukan itu sendiri, menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawannya. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia akan pingsan beberapa kali, dan nyala api hidupnya menjadi redup, hampir padam. Hanya setelah 1 hari berlalu,
dia menghirup udara dan perlahan memulihkan sedikit semangat. Itu terlalu berbahaya. Tubuh dan daunnya hampir berserakan di sini. Kemudian, dia duduk lagi, menggunakan waktu 2 hari 2 malam untuk mengobati luka-lukanya, dan baru kemudian dia berangsur-angsur pulih, semangatnya berubah menjadi lebih baik. Dagingnya mulai bersinar. Kalian benar-benar seperti kecoa. Si Hao pergi mencari mereka, dan kemudian dia memperhatikan bahwa pemuda berjubah ungu dan penatua yang merencanakan tungku pil sebelumnya masih hidup, masing-masing dari mereka mengambil sepotong patah bambu dewa penangkal kejahatan. Yang lain semua berubah menjadi abu di bawah pancaran kilat, dengan beberapa jatuh ke kutukan. Terlepas dari ini, ada 6 atau 7 artefak magis kuno yang semuanya hancur berkeping-keping. Mereka awalnya adalah harta rahasia yang langka, tetapi mereka rusak. Kamu, pemuda berjubah ungu dan penatua itu tampak seperti melihat hantu ketika si Hao berjalan. Mereka berdua merasa putus asa. Keduanya menggunakan semua artefak magis mereka hanya untuk bertahan melawan pancaran petir, tetapi mereka sudah terluka parah. Selain itu, mereka terinfeksi cukup parah oleh kutukan, membuatnya sulit untuk bergerak. Mereka melakukan perjuangan terakhir mereka di sini. Namun pada akhirnya, mereka melihat bahwa si Hao sama sekali tidak terluka. Garis cahaya warna-warni melesat keluar dari jari si Hao, menembus alis sesepuh dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia mengangkat pemuda berjubah ungu itu sebelum berkata, "Aku masih belum makan daging Taoti. Aku akan menyingkirkan dagingmu sedikit dan kemudian mencicipinya. Tentu saja, ini dengan premis yang cepat dan tunjukkan padaku bentuk aslimu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaksa diriku untuk memakanmu." 3 hari kemudian, si Hao akhirnya berhasil masuk ke kedalaman sungai surgawi. Dia samar-samar melihat kuburan kuno yang sangat besar. Semua air sungai mengalir ke arah itu. Apakah kita mencapai makam abadi? Di depan adalah hamparan kabur. Kemegahan suci berkedip-kedip dan pancaran kilat melonjak. Ada lapisan kabut juga, membuat tempat ini kabur dan misterius. Beberapa li keluar, ada sebuah makam kuno yang tingginya beberapa lusin zang beristirahat di sana. Sungai surgawi mengalir ke dalam dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, pemandangan ini sangat tidak jelas dan sulit untuk melihat semuanya dengan jelas. Itu karena simbol kutukan, kemegahan suci, dan kilat terjalin bersama, menghalangi pandangannya. Namun, dia yakin mereka sampai di tempat tujuan. Di sebelah sisi si Hao adalah Taoti. Itu sangat besar dan ditutupi sisik ungu yang berkedip-kedip dengan cahaya. Itu penuh dengan energi berdarah. Tanduk di kepalanya agak mirip tanduk naga, tapi juga seperti tanduk kambing bercabang. Itu tampak seperti telah melihat hantu. Itu tidak bisa percaya bahwa itu benar-benar bisa melihat makam abadi. Taoti menggigil dalam hati. Ia menghadapi begitu banyak kesulitan ketika bepergian dengan klannya dan bahkan membawa bambu dewa penangkal jahat, tetapi mereka bahkan tidak bisa mencapai tempat ini. Pemuda ini tidak pernah mengungkapkan harta surgawi apapun, jadi mengapa dia bisa menolak kutukan itu dan datang padanya? Itu berspekulasi bahwa si Hao pasti memiliki beberapa objek penangkal kejahatan yang suci, atau dia tidak akan mampu menahan kutukan itu. Selain itu, karena objek suci inilah dia mampu secara bertahap menghilangkan kutukan dari tubuhnya. Ketika memikirkan hal ini, ia merasakan gelombang kemarahan. Itu karena alasan pihak lain melakukan ini. Itu semua demi memakannya. Taoti merasa seperti akan gila. Ini benar-benar jenis penghinaan. Aspek paling kuat dari rasnya adalah ia bisa melahap semua makhluk hidup. Setelah dibudidayakan ke puncak, itu bahkan bisa melahap hukum alam langit dan bumi. Mereka selalu yang memakan ahli ras lain, namun hari ini, sebaliknya. Seseorang akan memakannya. Taoti adalah salah satu ras terkuat di alam yang lebih tinggi. Kekuatannya tidak tertandingi. Ras ini membuat semua warisan abadi lainnya sangat menakutkan, tidak mau memprovokasi mereka. Selain itu, nenek moyang kuno klan mereka masih hidup. Kekuatannya bisa mengguncang ke 3.000 provinsi. Si Hao memperhatikan perubahan yang terjadi padanya. Dia berhenti dan meliriknya. Dia harus membuat beberapa persiapan juga.
Kutukan di sini semakin kuat, jadi dia perlu menyesuaikan diri dengan kondisi optimalnya. Tao Ti juga menyesuaikan diri. Ia tahu bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya pergi, tetapi tetap tidak mau menyerah. Itu telah meninggalkan namanya di monumen penguasa iblis, dan peringkatnya tidak terlalu rendah. Mungkin, jika tahu bahwa Si Hao menduduki peringkat nomor 1 untuk kekuatan, dia tidak akan berpikir seperti ini. Tao Ti bertindak, bergegas menyerang. Itu karena Si Hao merasa tidak akan membawanya ke makam abadi dan akan membuangnya di sini. Energi darah tak berujung melonjak, mengalir keluar seperti laut. Tao Ti benar-benar kuat. Dengan sapuan dari cakar makhluk muda berdarah murni ini, bahkan kekosongan menjadi sedikit redup. Si Hao mengangkat tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk langsung menghadapinya. Tao Ti tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Cakar itu tiba-tiba mulai mengalirkan darah. Sangat kuat. Tao Ti segera merasakan ketakutan di dalam. Daging ras mereka kokoh ke titik di mana ras biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, ini adalah manusia, namun dia sangat kuat. Itu membuka mulutnya yang besar dan berdarah untuk melahap semua makhluk hidup. Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, mengelilingi tubuh asli Si Hao. Manusia, kamu bisa mati. Tao Ti mempertaruhkan semuanya, menggunakan kemampuan surgawi klannya yang hebat, dengan panik memicu darah esensinya. Lubang hitam segera melonjak dengan cahaya surgawi, membangun hukum alam untuk memperbaiki Si Hao. Si Hao mengambil langkah. Cahaya petir muncul di sekelilingnya. Sebuah tinju meledak keluar, menyerang melalui lubang hitam. Dia berjalan keluar. Tao Ti batuk darah dan terhuyung mundur. Itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apakah teknik berharganya benar-benar dihancurkan dengan begitu mudah, begitu saja? Aku tidak bisa menerima ini. 2 hari ini adalah siksaan baginya, juga penghinaan. Itu karena pihak lain membantunya memperbaiki kutukan, tetapi bahkan tidak menyegelnya. Ini jelas karena dia tidak takut mencoba melarikan diri atau membalas. Matanya menunjukkan tatapan ganas. Itu dikenal sebagai keturunan dari binatang buas kuno peringkat surgawi, jadi bagaimana bisa menjadi makanan makhluk lain? Melepaskan kekuatan tersegel. Tao Ti meraung keras. Rantai muncul satu demi satu di sekitar tubuhnya. Itu terbentuk dari simbol, muncul seperti rantai surgawi, mengikat kerangka dan dagingnya. Pada saat itu, semua rantai ini runtuh. Gelombang cahaya simbol mengalir ke langit. Pada saat itu, Tao Ti memuntahkan seteguk darah esensi, menderita luka parah. Namun, kekuatannya meningkat pesat, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Rasnya memiliki teknik rahasia yang membangun simbol dan menyelamatkan kekuatan suci, menekan diri sendiri. Ketika mereka melepaskan semuanya pada saat kritis untuk menyerang alam kultivasi yang lebih tinggi, mereka dapat segera berhasil. Si Hao terkejut dan berkata, "Aku meremehkanmu. Hanya seperti ini Anda tidak akan membuat saya kecewa. Saya menekan diri saya untuk menyalakan api surgawi, tetapi sekarang, yayasan Dao saya sendiri dihancurkan. Anda harus membayar harganya." Tao Ti meraung. Energi darahnya melonjak saat ia melemparkan dirinya dengan kejam. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol-simbol yang indah. Dengan mengangkat tangan atau mengangkat kakinya, kehampaan akan bergetar dan bergemuruh dengan suara bising. Kali ini, ia bertukar beberapa lusin serangan dengan Si Hao. Pertempuran menjadi lebih dan lebih intens. Itu sangat ganas. Pada akhirnya, mereka menerobos 100 pertukaran, meletus sepenuhnya. Ini kuat. Si Hao terkejut. Saat ini, dia merasa bahwa ini layak menjadi Tao Ti legendaris. Namun, ketika kata-kata ini terngiang di telinga Tao Ti, itu seperti semacam ejekan. Itu mengeluarkan raungan rendah dan berkata, "Sebagai murid muda tertinggi klan Tao Ti, tidak ada yang berani meremehkanku seperti ini sebelumnya." Semua pori-pori tubuhnya terbuka, mengalirkan darah. Itu menyala sendiri, benar-benar menjadi gila untuk melawan Si Hao sampai mati. Si Hao tergerak. Klan Tao Ti memiliki makhluk tertinggi muda yang dikabarkan menyapu 100 ras tanpa menemukan yang bisa menandinginya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena mereka sudah menjadi musuh,
dia tidak bisa membiarkan musuh di depannya pergi lagi. Mari kita akhiri ini. Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak ingin mengulur waktu lagi. Dia harus menyesuaikan diri dengan kondisi optimal dan memasuki makam abadi. Tao Ti ini membebaskan dirinya dari belenggunya sendiri, dan setelah melepaskan segelnya, dia benar-benar menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bertukar 150 serangan dalam pertempuran besar melawan Si Hao, dia akhirnya terbunuh oleh sambaran petir. Itu tidak mau. Itu melemparkan dirinya ke depan dengan cara yang sangat kejam dan jahat. Namun, pada akhirnya, matanya menjadi redup, dan kemudian runtuh. Sayang sekali, saya tidak bisa mendapatkan kemampuan surgawi melahap ras Tao Ti. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ada batasan yang ditempatkan pada semua lautan kesadaran klan yang kuat ini. Begitu orang luar mencoba mencarinya, itu akan menghancurkan diri sendiri. Saat Tao Ti ini mati, tulang primordialnya yang sebenarnya juga hancur. Si Hao duduk di sana, dengan tenang mengatur pernapasannya, menyesuaikan setiap bagian tubuhnya ke kondisi optimal. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pil, untuk sementara memindahkan obat-obatan berharga ke dalam kantong surga dan bumi. Dia menggunakan tekniknya yang berharga untuk mengumpulkan uap air di udara dan menghasilkan air. Setelah mencuci daging Tao Ti, dia kemudian memasukkannya ke dalam tungku pil untuk merebusnya dengan api daunnya sendiri. Sayang sekali saya tidak bisa menemukan kakek saya. Kalau tidak, kita bisa makan makanan enak yang cocok untuk putra naga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia belum pernah makan daging Tao Ti sebelumnya, tetapi dari daging berkilau di dalam tungku pil dan cahaya warna-warni yang cemerlang, dia tahu bahwa ini pasti bergizi dan suci di alam. Jenis binatang setan peringkat surgawi ini adalah ras yang terkenal di antara makhluk berdarah murni. Seluruh tubuh mereka adalah harta karun dan bisa dianggap sebagai obat daging yang hebat. Sangat harum. Beberapa jam kemudian, Si Hao mulai melahap dirinya sendiri, makan sampai mulutnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Dagingnya sangat empuk, dan ketika memasuki mulutnya, itu berisi jenis aroma yang unik. Rasanya terlalu enak. Ini benar-benar kelezatan yang langka. Si Hao benar-benar tergila-gila dengan makanan ini. Daging Tao Ti sangat lembut dan lezat, benar-benar layak disebut hidangan daging yang luar biasa. Sayang sekali tidak ada anggur, atau dia akan benar-benar minum beberapa cangkir. Tungku pil tidak terlihat besar, hanya setinggi kepalan tangan, tapi bisa menampung seluruh Tao Ti di dalamnya. Bagian dalam bergolak dengan esensi spiritual. Semua esensi obat hebat itu perlahan-lahan dimasak di dalam. Si Hao melahap makanannya. Dia terlihat sangat lembut dan cantik, tapi sekarang, dia seperti raja perut yang hebat. Dia melahap sebagian kecil Tao Ti sekaligus, membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Pada akhirnya, dia sudah tidak bisa menekannya lagi. Setiap pori di tubuhnya melonjak dengan kekuatan surgawi. Ini adalah tanda bahwa dia mencapai batasnya, tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Itu karena itu sangat berbahaya di depan. Kekuatan kutukan sangat tebal. Dia akan membuat kekuatan surgawinya sendiri melonjak hingga batasnya, menyimpan kekuatan daging Tao Ti. Selesai. Si Hao berkata pada dirinya sendiri setelah benar-benar memakan setengah dari Tao Ti. Si Hao berjalan ke depan. Kekuatan divin bergolak, membentuk seberkas cahaya yang melilitnya, melawan kekuatan kutukan. Beberapa li jalan berikut ini cukup unik. Setiap kali dia menempuh jarak tertentu, kekuatan kutukan akan meningkat beberapa kali, membuat seseorang merasa tercekik. Bahkan Si Hao sedang berjuang. Aku hampir sampai. Ada 1 li terakhir yang tersisa, tetapi kekuatan kutukan naik dengan cepat, mengalir deras seperti hujan lebat, menenggelamkannya di dalam. Sumber kutukan itu adalah makam kuno itu. Itulah mengapa semakin dekat dia, semakin sulit untuk bertahan. Itu sebanding dengan kultivasi seseorang, jadi semakin tinggi ranah kultivasi seseorang, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Batu pemogokan surgawi dan kupu-kupu kaisar dimasukkan ke dalam kantong surga dan bumi dan kemudian ke lorong surgawinya.
Dia sekarang menghadapi segalanya sendirian untuk mendekati makam besar itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tubuh Si Hao dipenuhi keringat. Tulang-tulang di tubuhnya retak dengan suara, seolah-olah tubuhnya sedang dihancurkan. Dia makan setengah dari Taoti, jadi dia penuh dengan kekuatan surgawi, tetapi dia masih merasa lelah. Li terakhir membawanya 3 hari dan malam penuh. Selama periode waktu ini, dia harus duduk beberapa kali dan menghilangkan kutukan dengan susah payah. Selama periode waktu ini, masih ada rentetan listrik yang turun secara beruntun. Itu sangat menakutkan, mendarat di tubuhnya dari waktu ke waktu. Darah memercik keluar dari bahunya, bahkan melukai tubuhnya. Tempat ini mendidih dengan esensi spiritual. Petir terjalin, dan kekuatan kutukan menutupi tempat ini dengan rapat. Listrik membawa jejak aura Dao abadi. Dia hanya kekurangan beberapa lusin langkah terakhir, tetapi Si Hao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tekanannya terlalu besar, dan kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Dagingnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan pikirannya benar-benar kelelahan. Ini adalah jenis kultivasi, Si Hao berkata pada dirinya sendiri, memasuki keadaan meditasi. Dia duduk untuk melawan kekuatan ini, memperlakukan ini sebagai perbaikan diri hidup dan mati. Kondisi mentalnya berubah, membuatnya berpikiran jernih dan tenang. Dia memperlakukan ini seperti jenis pemurnian, melakukan transendensi diri dan memahami kekuatan kilat dalam kehampaan. 1 langkah demi 1. Beberapa lusin langkah terakhir membawa Si Hao 3 hari lagi. Dia akhirnya mencapai makam besar. Itu dibuat dari tumpukan tanah kuning, sudah ada di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sungai besar itu meluap, langsung mengalir ke makam. Tempat ini memiliki simbol tak berujung yang berkedip-kedip dan aura Dao besar yang menakutkan. Makam yang mengering adalah jenis Dao yang hebat. Inilah yang dirasakan Si Hao. Ketika dia tiba, ini adalah pemikiran yang dia pikirkan. Mungkin kesempatan alami besar yang sebenarnya adalah kuburan ini. Di tempat ini, seluruh makam kuno memiliki jenis hukum alam yang akan melepaskan simbol dari waktu ke waktu. Selain itu akan meletus dengan cahaya petir yang mengalir ke surga ke-9. Apakah benar-benar ada makhluk abadi yang mati di sini, dikuburkan di makam ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Kepalanya dipenuhi keringat. Dia duduk di sana dengan susah payah, menahan tekanan yang luar biasa. Dia mengeluarkan murid ganda untuk melihat melalui kabut dan cahaya kilat, mengintip ke dalam segala sesuatu di makam abadi. Matanya melebar, mengamati semua yang ada di bawah dengan kaget. Tempat itu ditutupi hamparan merah kemerahan. Ada darah berwarna cerah yang membawa aura abadi. Itu melonjak dengan vitalitas yang merah dan tembus cahaya, berkilau seperti batu permata. Apakah ini darah abadi, atau darah penguasa iblis? Suara Si Hao bergetar. Dia merasa sedikit tergerak, mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mendapatkannya. Makam kuno adalah jenis Dao besar. Itu mungkin mewakili Dao abadi, tetapi mungkin juga mengandung hukum alam Dao tertinggi penguasa iblis. Dia pasti tidak bisa memasukinya sendirian. Dia mengujinya, mengeluarkan artefak magis. Pada akhirnya, begitu mendekat, itu dibakar menjadi abu oleh simbol-simbol yang berkilauan itu. Aku tidak akan memasuki makam abadi dan aku hanya akan duduk di sini untuk memahami Dao agung dan hukum alam. Si Hao membuat keputusan ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan kutukan saat bermeditasi, memahami Dao agung makam abadi. Selama beberapa hari pertama, Si Hao merasakan sakit yang tak tertandingi. Ini adalah jenis siksaan yang menghancurkan tulang. Kutukan memasuki tubuhnya dan pancaran petir meretas, menutupi tubuhnya dengan darah. Dagingnya menjadi redup. Pada akhirnya, dia mulai perlahan beradaptasi dengan tempat ini, dan segalanya berubah menjadi lebih baik. Selain itu, dari waktu ke waktu, dia menangkap jejak Dao, dan dia mempelajari jejak ini. Setengah bulan kemudian, Si Hao terkejut menemukan bahwa dia akhirnya merasakannya. Tempat ini mengandung sejumlah besar kekuatan petir, dan dia bisa menangkap sedikit lintasan mereka.
Aura Dao Abadi. Si Hao mempelajari aura ini, menutup matanya dan merasakan simbol-simbol yang rusak ini. Kemudian, dia melihat pemandangan aneh satu demi satu. Itu adalah transformasi petir, mendalam dan misterius. Petir, ia memiliki kehidupan, berubah menjadi tanaman yang mengandung vitalitas yang berkembang. Si Hao berkata dengan lembut. Inilah yang dia pahami. Petir tidak hanya mengandung kekuatan penghancur, tetapi juga mewujudkan kehidupan. Dia menangkap wawasan ini. Kemudian, dia melihat bumi yang terbentuk dari kilat. Ada bebatuan tanah yang bertumpu satu demi satu, tebal dan megah. Kemudian, dia melihat sebuah sungai. Petir berubah menjadi cairan, menjadi air yang mengalir di antara langit dan bumi. Suara logam terdengar di udara. Semua jenis petir membeku menjadi berbagai jenis senjata logam, berubah menjadi tombak, dan lain-lain. Kekuatan mereka adalah surga yang meluap. Petir juga bisa menjadi logam dan memiliki ketajaman yang luar biasa. Di makam abadi, simbol terus berubah, mengungkapkan semua jenis misteri yang mendalam. Si Hao membenamkan dirinya dalam ini, benar-benar melemparkan dirinya ke dalam. Ini jelas kilat, tetapi si Hao melihat elemen paling orisinal di dunia ini, kayu, tanah, air, logam, api. Akhirnya, beberapa sambaran petir dengan karakteristik berbeda bertabrakan. Helai energi kacau benar-benar merembes keluar. Listrik ini sangat mengerikan dan diliputi aura Dao Abadi. Si Hao memahami untuk waktu yang sangat lama. Teknik berharga Dao petir menjadi jauh lebih kuat. Tanpa sadar, 1 bulan telah berlalu. Hanya satu periode pemahaman ini yang memakan waktu 1 bulan penuh. Jika berita ini keluar, itu pasti akan membuat orang lain tercengang. Semua status pemahaman Dao sulit untuk dilanjutkan. Itu harus menjadi momen wawasan yang singkat. Saya sudah melihat jalannya. Saya tahu bagaimana saya harus mengolah Dao petir. Si Hao berkata dengan lembut. Bulan pemahaman Dao ini memungkinkannya untuk melihat perubahan paling mendasar dari Dao petir, tetapi juga perubahan yang paling berharga. Segera setelah itu, tubuh si Hao melonjak dengan api yang membawa aura destruktif, berkobar dengan ganas. Saya sudah memahami satu jenis transformasi dasar Dao petir, api. Seiring dengan kehancuran, muncul vitalitas yang berkembang, serta cahaya. Inilah yang terjadi. Tubuhnya tampak seperti mendidih dengan cahaya yang berapi-api, tapi itu kilat. Ini adalah listrik, tetapi berdenyut seperti nyala api, menyala dengan kekuatan besar. Dao petir saat ini yang dia pegang tanpa diragukan lagi jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Dia menjadi lebih akrab dengan kilat. Listrik berubah menjadi api, membungkusnya di dalam. Si Hao bangkit. Setelah memahami transformasi Dao petir yang mendasar dan mendalam ini, dia tampaknya membentuk semacam hubungan dengan petir Dao abadi di sini. Pengaruh kutukan padanya menjadi jauh lebih lemah juga. Dia bergerak di sekitar makam besar ini untuk melihat apa yang mungkin ada di area lain. Ada tanaman tak ternilai yang mengandung simbol petir. Si Hao terkejut. Di sisi lain makam besar ada beberapa tanaman. Ada rerumputan aneh, semak belukar, dan kuncup bunga yang lembut. Mereka semua membawa pancaran listrik dan mengandung simbol-simbol misterius. Film pun berakhir.